Selamat pagi, selamat sejahtera, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang role forging dan open networking. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Yustinus Andika. Nama saya Resan Sadran Torus. Nama saya Bujang Eka Prajaya. Nama saya Yusuf Wisnu Wijaya. Nama saya Fahrul Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang forging. Dari situ di sebelah sini akan ada materinya. Jadi yang pertama, forging merupakan proses pembentukan logam secara plastis dengan memberikan gaya tekan pada logam yang akan dibentuk, atau bisa disebut juga dengan terminologi yang digunakan untuk keluarga proses di mana deformasi diberikan oleh gaya tekan terlokalisir. Yang kedua, perangkatnya bisa manual atau martil tekan atau mesin forging khusus. Yang ketiga, gaya tekan yang diberikan bisa secara manual maupun secara mekanis atau hidrolik. Lalu sejarah dari forging, yang pertama, forging merupakan proses pembentukan logam tertua. Yang kedua, sejak zaman prasejarah, manusia telah menemukan bahwa besi spons dapat dipanaskan dan dipukul dengan batu menjadi peralatan yang berguna. Yang terakhir, forging merupakan suatu cara modern telah dikembangkan oleh para pembuat perisai. Jadi kita masuk dengan role forgingnya atau materi utamanya. Role forging adalah proses pembentukan bahan yang digunakan untuk mengurangi dimensi penampang benda kerja silindris atau persegi. Yang kedua, proses forging juga bisa untuk mengurangi ketebalan dari bar yang berbentuk bulat atau datar sehingga mengalami perpanjangan ke arah sumbu aksisnya, sama seperti yang ada di bawah materi tersebut. Material yang biasa digunakan adalah 1. Karbon, kedua alloy steel and super alloys, ketiga stainless steel, keempat aluminium alloys, kelima high temperature alloys, keenam magnetic steel, ketujuh brass, ke-8 copper, ke-9 nickel based alloys. Cara pengerjaan roll forging adalah pengurangan dimensi penampang dilakukan dengan melewatkan benda kerja melalui satu set roll yang berlawanan atau berpasangan. Roll tersebut biasanya memiliki alur yang berbentuk sesuai bentuk benda akhir yang diharapkan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari roll forging: 1. Cocok untuk produksi massal, kuat dan efisien. Kedua, waktu penempaan singkat. Ketiga, struktur kristal halus. Kelemahan dari roll forging: 1. Kurang presisi. Untuk barang presisi diperlukan proses lain. 2. Timbulnya inklusi kerak. Ketiga, tidak ekonomis. Oke teman-teman, di sini ada video untuk proses pembentukan. Nah, ini dari proses pemanasan masuk ke penempaan, dan di sini masuk ke proses pencetakan. Dari besi yang masih panas dimasukin terus. Nah, ini sudah masuk ke proses pendinginan. Dan ini proses penempaan untuk bahan yang lain. Itu bisa kita ketahui itu model tangan piston atau connecting rod pada sebuah komponen. Dan ini adalah proses roll. Ya, dari besi yang panas dimasukin ke mesin roll dan dibentuk di sana. Masuk ke percetakan seperti yang sebelumnya. Dan masuk ke mesin pemotongan untuk
sisa-sisa komponen yang tidak dipakai. Nah, ini untuk benda yang bahan kerja yang lain dibentuk dengan model lain juga diperlakukan dengan sama, yaitu dipanaskan dahulu, kemudian ditempa dan masuk ke proses pencetakan, proses dengan cara dipres supaya terbentuk komponen yang diinginkan dan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Itu adalah pemotongan bahan-bahan yang akan dipanaskan dan kemudian dipanasin dan di press atau ditekan ya, supaya menjadi bentuk yang diinginkan. Ini adalah proses rolling forging, di mana benda yang ini membentuk ring dibentuk dengan alat yang sesuai. Dan ini adalah proses penerapan di beberapa komponen-komponen yang diinginkan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pengaplikasian dari proses roll forging, yaitu secara umum digunakan untuk membuat komponen-komponen yang membutuhkan kekuatan tinggi. Hal ini karena produk roll forging memiliki kekuatan dan struktur butir yang lebih baik dan dibandingkan dengan produksi pemesinan atau pada geometri benda kerja yang sama. Roll forging biasanya diproduksi benda-benda seperti poros dan batang temper dan pegas daun pada komponen mobil otomotif. Oke teman, kita akan membahas tentang open die forging. Open die forging adalah jenis penempaan forging yang paling sederhana. Proses penempaan jenis ini die forging dengan menekan benda kerja menggunakan dua buah die atau cetakan berbentuk rata. Secara umum, open die forging mampu mengerjakan benda-benda mulai dari yang kecil hingga yang besar. Selanjutnya, proses open die forging mirip dengan proses pengujian tekanan pada uji material. Proses ini dikenal dengan sebutan offsetting atau penampakan offset atau flat die forging. Offsetting adalah penggunaan tinggi suatu benda kerja yang berakibat pada meningkatnya dimensi penampang benda kerja tersebut. Ini adalah contohnya. Karakter open die forging. Yang pertama adalah open die forging biasanya digunakan untuk pembentukan awal atau operasi berikutnya. Yang kedua, bentuk khusus dapat disimpan untuk membuat bentuk-bentuk sederhana seperti bulatan cekung atau cembung, pembentukan lubang atau operasi pemotongan. Yang ketiga adalah manipulasi bisa digunakan untuk mengatur posisi benda kerja yang lebih besar, mungkin beberapa ton. Jenis pengoperasian open die forging. Yang pertama adalah pullering. Pullering merupakan jenis pengoperasian untuk mengurangi dimensi penampang benda kerja. Pullering menggunakan die dengan merupakan yang cembung. Die yang cembung menyebabkan material terdistribusi menjauh dan membentuk cekungan. Yang kedua adalah ending. Ending merupakan jenis
pengoperasian yang mirip dengan fullering. Hal yang membedakan ending dengan fullering adalah bentuk permukaan dia memiliki permukaan dia yang cekung. Dia yang cekung menyebabkan material berkumpul pada suatu area tertentu dan membentuk cembungan. Yang ketiga adalah cooking. Cooking merupakan jenis pengoperasian yang terdiri dari sebuah rangkaian penanaman tanpa disuruh benda kerja untuk mengurangi diameter penambang dan meningkatkan panjang benda kerja tersebut. Cekung terkadang disebut sebagai incremental forging dalam proses industri. Cooking digunakan untuk membuat bloom dan slop. Oke teman-teman, dan ini adalah proses pembentukan untuk die forging. Nah, apa itu die forging? Die forging adalah proses pembentukan dengan ditekan atau ya mungkin ditempa ya. Dan dari beberapa alat dan komponen-komponennya, dan yang berwarna kuning-kuning tersebut adalah spesimen yang telah dipanaskan dan siap untuk ditekan atau dibentuk dengan cara die forging. Dan dari video tersebut kita bisa melihat beberapa komponen ya. Nah, ini prosesnya pembentukan dari spesimen yang sudah dipanaskan, yaitu dengan ditempa hingga terbentuklah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Cara pengerjaan open die forging. 1. Benda kerja ditekan di antara dua disk berbentuk datar. Lalu yang kedua biasa disebut upsetting atau upset forging. Dan yang ketiga, pada prinsipnya proses forging ini adalah mereduksi panjang benda kerja. Kelebihan dari open die forging. 1. Die cetakan sederhana dan murah. 2. Kisaran dimensi benda yang dapat dibuat tergolong luas. 3. Benda hasil tampaan memiliki tingkat kekuatan yang baik. 4. Secara umum digunakan untuk mengerjakan benda-benda dengan jumlah sedikit. Kelemahan dari open die forging adalah 1. Hasil terbatas pada bentuk yang sederhana. 2. Sulit untuk mencapai ukuran yang mendekati toleransi. 3. Memerlukan proses pemesinan supaya dapat mencapai bentuk akhir yang sesuai. 4. Produktivitas rendah. 5. Butuh operator yang memiliki keterampilan tinggi. Aplikasi penempaan. Penempaan biasanya digunakan untuk membuat komponen berkekuatan tinggi. Komponen tersebut meliputi poros engkol, connecting rod, gerdi, hand tool, baut, rivet, struktur pesawat terbang, kereta, mesin, dan masih banyak lagi. Material yang dapat ditempa biasanya adalah logam. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Dan besok nanti ketika kalian bertanya bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih.